Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Yang rasa syukur itu kita buktikan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan itulah hakikat takwa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khatib menyampaikan satu tema, yakni orang-orang yang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Tema ini menjadi menarik karena siapapun yang berjual beli dengan Allah, mereka tidak bakal merugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak merugi, maka perniagaan itu adalah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu telah membeli dari orang-orang yang beriman itu anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, yang bagi mereka balasannya adalah surga. Dalam ayat ini transaksi jual beli sudah terjadi. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang yang beriman, barang dagangannya adalah anfus dan anwal, dan harganya adalah surga. Maka ketika kita sudah bertransaksi dengan Allah Ta'ala, janganlah kita berpaling dengan yang lainnya. Sehingga orang-orang yang melakukan jual beli dengan Allah inilah orang-orang yang tidak akan pernah merugi. Hidup di dunianya berkah, di akhirat nanti dia dihargai surga. Dan itu adalah sebaik-baik kehidupan. Bukankah itu yang kita mohon? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kehidupan dunia yang baik, kita minta kehidupan akhirat yang baik, yang sekaligus kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk diselamatkan dari api neraka. Dan ini merupakan cita-cita kita semuanya. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini kami menyampaikan siapa-siapa orang yang melakukan transaksi jual beli dengan Allah tersebut. Yang pertama, orang-orang yang bertransaksi dengan Allah tersebut adalah at-taibun, orang-orang yang mengisi hidupnya ini dengan memperbanyak taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah merupakan syarat utama, password atau login kita untuk bisa masuk ke dalam yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang mengisi hidup dan kehidupannya ini dengan taubat kepada Allah, itu orang yang cerdas, karena dia sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum." Bersegeralah engkau mencari atau menuju ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka at-taibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang selalu dalam hidup dan kehidupannya ini merasa banyak dosa dan kesalahan, sehingga dia memperbaiki diri, sehingga dia mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan taubat. Itulah orang yang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-abidun, yaitu orang-orang yang mengisi hidupnya ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ibadah dalam artian ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Semua aktivitas hidup dan kehidupan kita ini, ketika itu kita niatkan semata-mata mengharap ridha Allah, itu ibadah. Sholat itu memang ibadah, tetapi ibadah bukan hanya sholat. Seorang kepala keluarga, dia berangkat menuju tempat kerja dengan niat dia memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, mencari rezeki yang halal untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya. Maka selama dia bekerja, dia sedang melakukan ibadah kepada Allah. Maka ketika itulah kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala ini sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba, maka dia selalu mau hidupnya ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika mereka diajak untuk mentaati Allah dan Rasulnya, untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka tidak mengatakan apa-apa selain sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mereka bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu al-hamidun, orang-orang yang banyak memuji Allah, orang-orang yang dalam hidupnya ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menambah nikmatnya. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan Tuhanmu telah memberikan satu maklumat, jika engkau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Sehingga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pada hakikatnya adalah kita mengundang nikmat-nikmat Allah yang lain. Tetapi ingat, dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala memberikan satu peringatan, walain kafartum, jikalau engkau ingkar, engkau tidak pandai berterima kasih kepada aku, nikmat itu akan aku ganti menjadi azab. Maka bersyukur ini adalah merupakan transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, karena memang semua nikmat ini berasal dari Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 152 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepada aku, maka aku pun akan ingat kepada engkau, dan bersyukurlah kepadaku, jangan sekali-kali kamu ingkar. Yang keempat, yang terakhir, orang yang di dalam hidupnya ini bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ar-raki'un as-sajidun, orang-orang yang mau rukuk dan sujud kepada Allah. Dia selalu menjaga sholatnya. Menjaga sholat dalam arti menjaga koneksitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dalam hidup ini sudah menjaga sholat kita, maka yakinlah Allah akan menata hidup kita. Itu janji Allah. Ketika kita dalam hidup ini selalu menomorsatukan Allah Ta'ala, maka itu berarti menunjukkan bahwa posisi kita mulia di hadapan Allah. Tetapi manakala kita sudah meremehkan perintah Allah yang berupa sholat 5 waktu terutama itu, maka itu bukti bahwa kita tidak mempunyai derajat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ar-raki'un as-sajidun, orang yang senantiasa
dia menunggu waktu sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Ketika waktu subuh dia menanti waktu duhur menanti waktu asar, karena saat yang paling indah seorang hamba adalah saat sholat, di mana ketika sholat itu innamal musolli munajin rabbahu, ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung dan bertransaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Di dunia ini kita bisa memaksimalkan hidup kita ini untuk memperbanyak amal solih dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan dari azab neraka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Inna ahsanal kalamu wahil malikil mannan. Wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun la'alakum turhamun la'alakum tuflihun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan